Bismillahirrahmanirrahim wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, yang kami hormati Bupati Nusa Tenggara Barat, Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Staf Khusus Menteri, kemudian hadir juga Kepala Sekolah Kepala Sekolah Dasan Baru, kemudian Kepala Sekolah TKN Pembina Jenggot, dan Ibu dan Bapak yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Pertama-tama, mari kita Tuhan Yang Maha Esa, limpahan kasih sayangnya pada yang sangat baik untuk bersilaturahim, berdialog dengan Bapak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang pada hari ini melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara. Silakan kepada Ibu Direktur Sekolah Dasar untuk menyampaikan laporan kepada Bapak Menteri. Baik. Asdi atas waktunya. Dari Jakarta terbang ke NTB karena ada acara penting di Kamis pagi. Semua peserta antusias dan termotivasi karena Merdeka Belajar sangat menginspirasi. Pagi ini guru taman kanak-kanak dan guru sekolah dasar bergabung dalam Zoom meeting bersama Mas Menteri, mau cerita kreativitas dan inovasi belajar di masa pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat kami hormati Mas Menteri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, para staf khusus yang mendampingi Pak Hasbi, juga jajaran pimpinan kunjungan Mas Menteri pagi ini. Sedikit melaporkan Mas Menteri terkait kondisi pendidikan khususnya untuk jenjang sekolah dasar yang ada di Nusa Tenggara Barat. Saat ini kita semua sedang menghadapi di mana kawan-kawan guru luar biasa sedang berkejar-kejaran. 2018 lalu Nusa Tenggara Barat termasuk satu provinsi yang merupakan yang mendapatkan ujian berupa bencana alam gempa bumi. Masih berjuang menghadapi dihadapkan oleh kondisi pandemi COVID. Lebih berjumlah 3.216 dengan jumlah TK sekitar 2.000 lebih. Dan jumlah siswa sekolah dasar 506, 600. Terlebih Nusa Tenggara Barat juga luar biasa selalu berupaya meningkatkan kualitas pendidikannya karena memang sebagaimana yang tertuang dalam neraca pendidikan Nusa Tenggara Barat ini masih harus kita dampingi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pendidikannya. Alhamdulillah, sebagaimana arahan Mas Menteri, kami di level teknis di Jen PAUD Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah bersama mitra-mitra terkait juga membangun kemitraan agar mendorong satuan pendidikan, kawan-kawan pengelola pendidikan khususnya di jenjang sekolah dasar berupaya semaksimal mungkin untuk membantu kawan-kawan di NTB khususnya ini khususnya terutama juga dalam mengejar ketertinggalan pembelajaran di pasca bencana 2018 lalu. Kemitraan yang kami lakukan antara lain dengan inovasi, juga dengan UNICEF, dengan kawan-kawan mitra usaha lainnya dalam berbagai hal. Ini kebutuhan pemulihan baik dari sisi fisik, pembangunan yang memang juga sudah dikuatkan melalui program dana alokasi khusus,
juga kemitraan fokus pada pemulihan di sekolah dasar. Ini sudah kami lakukan secara bertahap. Kemudian juga dalam rangka perubahan perilaku di masa pandemi ini. Kami bekerja dengan kawan-kawan dari UNICEF, kawan-kawan dari Save the Children, kemudian juga dari Unilever misalnya, Danone dan sebagainya, serta dengan kementerian terkait untuk meningkatkan perubahan perilaku di masa pandemi ini. Karena Mas Menteri, sebagaimana yang kita ketahui bersama, keresahan orang tua, keresahan kawan-kawan guru yang selalu mengatakan bahwa anak SD, anak TK belum mendapatkan vaksin. Jadi ada kegelisahan orang tua. Nah, ini yang selalu kami tekankan bahwa yang utama diterapkan adalah bagaimana melakukan perubahan perilaku. Memahami protokol kesehatan ini adalah kunci utama untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam mendorong anak-anak kita mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Sudah banyak juga Mas Menteri di NTB yang melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah, dan pada kesempatan ini nanti juga kawan-kawan guru akan menyampaikan cerita dan berbagai persoalan yang mereka hadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah sudah hadir lebih dari 300 peserta yang bergabung di ruang virtual ini. Pada prinsipnya kami semua sangat bahagia di pagi ini bisa bertatap muka walaupun melalui ruang virtual bersama Mas Menteri. Mohon arahan dan bimbingannya Mas Menteri agar kami khususnya jenjang sekolah dasar dan PAUD memiliki kekuatan dalam mempersiapkan PTM, khususnya kepada orang tua agar kita semua juga memahami pentingnya protokol kesehatan dan perlunya mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi. Barangkali itu Pak Hasbi yang bisa saya laporkan mengawali kegiatan diskusi dengan Mas Menteri pagi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Direktur SD. Menteri berkenan untuk menyampaikan sepatah dua kata mengawali diskusi kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bagi saya, karena saya bisa menutup rangkaian kunjungan kerja pertama saya ini di NTB, ini pertama kali saya melakukan kunker. Sebelumnya saya udah pernah datang beberapa kali ke NTB, tapi pertama kali sebagai menteri. Ini sekarang. Bisa berdialog dengan para kepala sekolah di jenjang PAUD dan SD. Dan kabar gembiranya adalah di NTB bisa dibilang mayoritas dari semua sekolah sudah melaksanakan PTM. Dan ini merupakan kabar yang paling baik dari semua. Ini berarti NTB akan menjadi satu provinsi yang nggak harus mengejar terlalu banyak ketinggalan di masa pandemi ini. Jadi saya ingin ucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur, Ibu Bapak Bupati ya yang telah mengakselerasi baik vaksinasi dan juga mengakselerasi sangat berbeda. Saya belum pernah datang ke satu provinsi di mana semua anak-anaknya sudah sekolah dan ceria, dan kalau ditanya mengenai bagaimana PJJ, kayaknya di sini PJJ-nya cuma beberapa bulan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita nggak harus terlalu mengejar ketertinggalan. Namun tolong bagi kepala daerah memastikan bahwa semua guru sudah harus divaksin dan juga murid-muridnya bagi yang sudah bisa menerima tolong diakselerasi, dan juga orang tua muridnya. Jadi vaksin itu harus terus gencar, kita nggak boleh kendor dalam akselerasi vaksin. Dan dipastikan guru mendapatkan dan tenaga pendidik mendapatkan prioritas. PTM ini adalah solusi ya di masa pandemi. Ini juga ikhtiar kita bersama agar kesenjangan ini tidak semakin melebar. Semakin muda anak itu melaksanakan PJJ di dalam kondisi sosioekonomi semakin rendah, semakin kesenjangan itu menjadi tinggi. Jadi ini merupakan harus menjadi perhatian kita bersama gitu. Tetapi jangan kendor.
kita harus semua waspada. Karena kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik, kalau ditemukan adanya kasus-kasus positif di dalam sekolah, sekolah itu akan ditutup. Ya, sekolah itu akan ditutup. Sekali lagi Kemenkes sudah mengeluarkan suatu kebijakan bahwa kalau misalnya ditemukan melalui testing, kita akan melakukan random testing di berbagai sekolah. Kalau ditemukan kasus-kasus positif di atas 5%, sekolah itu akan sementara ditutup. Jadi kalau tidak ingin ditutup, tolong disiplin dalam protokol kesehatan. Pastikan yang sakit-sakit tidak ke sekolah. Semua wajib pakai masker, ya, jaga jarak dan lain-lain. Gitu. Jadi mohon dijaga. Tadi malam saya punya pengalaman yang luar biasa, nggak akan pernah saya lupakan. Pertama kali saya menginap di rumahnya guru honorer. Jadi saya nginep di rumahnya Pak Sukardi, guru honorer yang baru saja mengikuti tes seleksi P3K. Luar biasa saya jadi saya ngekos di rumahnya Pak Sukardi pada malam itu berbincang-bincang mengenai tes seleksi P3K. Kita berbincang-bincang mengenai tantangan, beliau udah 25 tahun menjadi guru honorer. P3K, dan katanya, kata Pak Sukardi, menurut lolos passing grade-nya, passing grade di bidang teknisnya. Jadi beliau akan kita umumkan sebentar lagi bagi yang ronde pertama yang akan lolos PTM. Tapi walaupun Pak Sukardi itu usianya tidak dan mengabdikan dirinya luar biasa. Beliau itu dapat banyak pekerjaan selama hidupnya dia yang gajinya itu bisa 3-4 kali lebih besar, tapi beliau nggak betah. Katanya, kenapa? Saya tanya. Beliau menjawab, hati saya nggak di situ. Hati saya adalah untuk mengajar. Dan banyak sekali murid-murid berkumpul di rumahnya dia, jadi kita ngumpul di tempat biasanya murid-murid berkumpul. Dan saya tanya sama beliau, apa sih yang membuat mengajar itu sangat memuaskan? Dan dia menjawab, melihat anak-anak saya sukses. Didiknya menjadi kepala sekolah, ada yang sudah sukses di bisnis, ada yang menjadi polisi, dan banyak sekali cerita-cerita di mana dia mendapatkan kepuasan yang luar biasa dari mengabdi. Jadi inilah ada banyak sekali guru-guru honorer kita di seluruh Indonesia dengan ambisi, motivasi dan rasa jiwa sosial yang luar biasa. Salut, terima kasih Pak Sukardi untuk udah membiarkan saya menginap 1 malam di rumah Bapak. Saya berharap sosok seperti beliau itu bisa menginspirasi yang lainnya untuk mengikuti tes P3K ini. Belum pernah, katanya Pak Sukardi, belum pernah ada kebijakan pemerintah di mana semua guru honorer bisa ikut tes seleksi. Ini belum pernah terjadi. Tapi ini semua akan sia-sia kalau pemerintah daerah tidak mengajukan formasi secara penuh. Jadi apapun yang didengar mengenai ketakutan, mengenai apakah ini anggarannya cukup apa tidak, kami sudah mengulang beberapa kali anggarannya dan gaji daripada guru P3K akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan akan dimasukkan dalam. Jadi tidak perlu khawatir, ini saatnya mengisi formasi, ya. Banyak sekali daerah dan mungkin banyak kabupaten ya di NTB yang masih belum mengajukan formasi full. Jadi tolong Pak Bupati dan mohon diinfokan kepada Bapak-bapak Bupati dan Ibu-ibu Bupati lainnya untuk segera mengajukan formasi. Tahap 1 akan disampaikan sesegera mungkin, mohon kesabaran. Kita menunggu finalisasi dari Panselnas, termasuk mengenai apa saja afirmasi tambahan yang nantinya akan diputuskan. Jadi mohon kesabaran. Jadi kami mengajak semua guru-guru honorer untuk tetap tenang, menunggu pengumuman. Mohon tidak perlu terpengaruh oleh kabar atau informasi yang tidak jelas.
dengarnya dari kita aja informasinya. Ya, dan pemerintah daerah dapat mendukung peserta seleksi ASN P3K ini. Sekali lagi tidak perlu khawatir dengan anggaran, telah kami siapkan untuk mengisi formasi kosong dan menggantikan yang akan pensiun, ya. Banyak Pemda tidak percaya karena belum pernah ada kebijakan seperti ini. Jadi saya mengerti. Pemda banyak yang was-was, ini bener nih gitu selalu jawabannya. Iya benar. Akhirnya kita akan memberikan kesempatan untuk semua guru honorer yang layak untuk menjadi P3K. Kesempatan ya, bukan semuanya dijadikan P3K, tapi semuanya punya kesempatan, bukan hanya satu kesempatan. 3 kesempatan. Dia bisa mengambil ulang tes itu 3 kali. Kalau gagal pertama kali bisa nyoba kedua kali, bisa nyoba ketiga kali. Gitu. Dan saya ingin mengucapkan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan jajarannya untuk mendukung program Merdeka Belajar di Provinsi NTB. Tadi kemarin baru berdialog dengan guru-guru penggerak yang luar biasa. Saya kasih tahu sama Pak Gubernur, lihat deh nanti sini sebelumnya. Karena saya disetirin sama Pak Gubernur kemarin seharian. Luar biasa. Lalu saya bilang sama Pak Gubernur, nanti kalau Pak Gubernur ketemu sama guru penggerak, Pak Gubernur akan melihat perbedaan daripada motivasi mereka, kegemesan mereka terhadap perubahan. Jadi mohon kepala daerah, saya sangat anjurkan untuk berinteraksi dengan para guru-guru penggerak kita. Karena mereka lah yang nanti akan diprioritaskan untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas di semua daerah se-Indonesia. Jadi mohon, itu adalah generasi pemimpin masa depan pendidikan kita, mohon dikenalkan. Gitu. Pasti saya yakin mereka akan membawa inspirasi bagi. Tak lupa saya juga ingin ucapkan apresiasi kepada Sivitas Akademika Perguruan Tinggi di Provinsi NTB yang sudah menjalankan Kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memberi kesempatan mahasiswa keluar dari kampus ya selama 1 semester dan mendapatkan full 20 SKS. Ada beberapa universitas PTS dan PTN lainnya yang banyak sekali muridnya berpartisipasi. Mereka diterima di berbagai macam perusahaan kelas dunia, di Jakarta, di Mataram, di mana-mana. Dan ya, ribuan dari mereka yang diterima. Ada yang mengajar di daerah 1 semester, ada yang mengerjakan proyek studi independen, luar biasa. Dan dukungan dari rektor menjadi kunci untuk memastikan dan menjamin 20 SKS untuk setiap murid diberikan pada saat dia diterima di program ini. Selain itu, kami juga meluncurkan KIP Kuliah Merdeka sebagai salah satu program unggulan Merdeka Belajar. Ini terobosan yang kami hadirkan mulai angkatan 2021, skema KIP Kuliah dirubah untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Sehingga sekolah-sekolah mahal pun kalau anak-anak yang kurang mampu, dia diterima di sekolah 100% gratis bayar UKT-nya. Jadi mereka anak-anak yang kurang mampu tidak harus milih-milih hanya universitas yang UKT-nya kecil. Prodi-prodi yang UKT kecil. Sekarang mereka bisa dengan mencapai program-program yang top sehingga pada saat mereka nanti mereka bisa berbakti untuk desanya, untuk kampungnya, untuk keluarganya, untuk komunitasnya. Pada saat mereka mencapai sukses. Penting. Saya ucapkan semoga bantuan UKT dan juga bantuan kuota itu sudah dirasakan ya di masyarakat di NTB. Semoga bantuan subsidi upah untuk para guru honorer juga waktu itu yang disebarkan di awal tahun semoga bisa dinikmati. Dan sekali lagi saya sangat optimis bahwa kita di sini semua menginginkan transformasi yang bermakna buat anak-anak kita. Ya, tahun 2022 kita akan bangkit dari pandemi ini. Ya, kita sudah merubah sistem pengukuran kita menjadi asesmen nasional. Kita sudah meluncurkan guru-guru penggerak yang segera nanti mohon bantuan diangkat menjadi kepala sekolah dan pengawas pada saat banyak kepala sekolah yang sudah pensiun. Ya.
Kita sudah mengeluarkan berbagai macam bantuan dan tahun depan digitalisasi sekolah akan mulai berjalan. Dengan pemberian laptop, proyektor, wifi router, dan platform-platform teknologi untuk membantu guru-guru dan membantu kepala sekolah. Tahun depan rekrutmen P3K akan terus jalan. Mohon saat ini yang belum mengajukan formasi, saat ini ajukan formasi. Berilah kesempatan para guru honorer untuk bisa masuk mendapat posisi P3K. Dan akan kita dorong terus untuk mensukseskan mimpi besar kita bahwa Indonesia jangan cuma mengejar ketertinggalan kita, tapi kita bisa menjadi pionir, salah satu pendahulu dalam transformasi pendidikan ke masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Menteri atas sharingnya. Beliau telah menyampaikan banyak hal, mulai dari PTM, kemudian seri dari kebijakan Merdeka Belajar, dan juga beliau sempat menceritakan mengenai pengalaman beliau bermalam di salah satu pendaftar dari program P3K yang sedang dilaksanakan oleh kita. Memberi kesempatan kepada teman-teman kepala sekolah, baik dari TK, kelompok bermain, kemudian SPS, TPA, dan juga tentu dari teman-teman kepala sekolah. Barangkali sudah ada yang raise hand, mohon kepada admin supaya bisa dibuka mic-nya agar teman kita bisa menyampaikan sharing kepada Mas Menteri. Silakan. Siapa yang sudah raise? Ya, sambil menunggu teman-teman dari teman-teman yang berpartisipasi secara daring. Ya, sudah ada yang raise hand? SDN Wadukopa dulu, Pak. Ya, mangga silakan. Bapak Kepala SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mas Menteri, kami lebih awal menyampaikan permohonan maaf. Kan diri saya bahwa nama saya Abdul Wahab SPD selaku PLH pada SDN Wadukopa, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Lebih awal saya sampaikan kenapa saya bisa diberikan kesempatan untuk sebagai pelaksana tugas, karena memang kepala sekolah yang lama atas nama Bapak Haji Sainu SPD telah berakhir masa baktinya pada tanggal 31 Desember. Dari awal itu sehingga saya diberikan kesempatan oleh tugas. Kemudian di samping itu, Mas Menteri, ada yang menarik tadi, salah satunya yang kami dapat menyimak, bahwa dengan ada formasi P3K, kebetulan sekali di sekolah kami saat ini memiliki guru kelas PNS hanya 2 orang. Mempunyai tenaga pendidik guru kelas PNS 2 orang, 3 dengan saya selaku pelaksana tugas kepala sekolah, kemudian ditambah dengan guru TPU ataupun tenaga penunjang daerah. Nah, untuk itu kami sangat memohon bantuan kepada bapak-bapak yang terkait bahwa dengan sangat mengurangi ataupun sangat kurangnya guru pada sekolah kami ini bisa membantu untuk merekrutkan tenaga, baik itu tenaga P3K ataupun lebih-lebih PNS. Dan yang lebih parah sekali pada saat ini, tenaga olahraga ataupun guru pendidikan olahraga tidak ada sama sekali. Nah, itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian keadaan
sekolah yang kami pimpin, yang kami laporkan, bahwa jumlah siswanya 2 tahun terakhir ini pada tahun 2020 sebanyak 106 orang. Kemudian jumlah siswa pada tahun 2021 ini sebanyak 218 orang. Di sisi lain juga yang kami laporkan bahwa keadaan di sekolah. Tolong dipersingkat Pak Wahab, masih ada yang ngantri. Oh iya, bahwa keadaan sekolah kami ini yang lebih parah lagi terkait dengan pembangunannya ruang guru ataupun ruang kantor guru dan kepala sekolah belum ada sama sekali. Yang kita pakai saat ini adalah perpustakaannya. Belum lagi sarana-sarana lain yang sangat kurang di sekolah kami. Mungkin hanya itulah yang dapat kami laporkan dan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami sampaikan permohonan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahab dari SD Negeri Wadu Kopa. Mas Menteri, Pak Wahab menyampaikan 2 hal. Yang pertama terkait dengan kekurangan guru dan juga terkait dengan ruang kepala sekolah dan ruang guru. Berikutnya silakan host, mohon dibuka mic-nya. Ya. Silakan Ibu dan Bapak yang sudah terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan diri Pak. Nama saya Basri SPDI, Kepala SD Negeri 1 Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa. Mangga Pak, yang silakan. Saya hormati Mas Menteri, terima kasih atas kunjungannya ke daerah kami NTB. Kapan-kapan lagi kalau ada waktunya kami menunggu kehadiran Bapak di kabupaten kami atau di daerah kami Kabupaten Sumbawa. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan P3K, kemudian dengan asesmen nasional. Ada 2 yang ingin kami sampaikan di sini dalam pertemuan masalah asesmen. Merdeka belajar yang Bapak canangkan sangat menarik sekali bagi kami. Tetapi di sisi lain, kami merasa belum merdeka dalam rangka meningkatkan, menggali potensi peserta didik kami. Kali ini Bapak telah mencanangkan bahwa semua sekolah akan melakukan asesmen nasional berbasis komputer. Tetapi banyak memiliki. Oleh karena itu, mungkin di menu atau anggaran dana BOS bisa Bapak tuangkan salah satu regulasi baru dalam rangka untuk siswa dapat melakukan kegiatan asesmen nasional berbasis komputer. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, di tahun ini Bapak telah semua daerah telah melakukan tes pengadaan guru melalui jalur P3K. Di sekolah saya ada 5 orang guru yang ikut melalui tes itu, tetapi keluhan semua yang saya dengar terlalu tinggi passing grade yang dipasang di dalam aturan itu. Satu permohonan kami, kegiatan rekrutmen pegawai guru P3K, baik bidang studi ataupun guru kelas, agar passing grade-nya diturunkan sedikit Pak, terlalu tinggi. Oke, kalau orang ada di kota, di Jakarta, di lain sebagainya, mungkin bisa mencapai passing grade yang ditaruh. Tetapi banyak hal pertimbangan agar aturan pengadaan P3K ini tidak sia-sia dengan kami yang ada di daerah terpencil, tolong diturunkan. Mohon maaf dan terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri dari SD Labuan Mapi. Ada 2 hal Pak Menteri.
terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pengadaan instrumen asesmen nasional dan juga terkait dengan passing grade penerimaan P3K. Mohon izin Mas Menteri satu lagi. Ya, silakan. Satu lagi sebelum Mas Menteri menanggapi. Saya Pak. Ya, mangga silakan Bu. Dari mana Bu? Tolong perkenalkan diri. Iya. Nama saya Ninyoman Elistiawati, saya bertugas di SD 1 Cakranegara, Kota Mataram, Pak. Ya, terima kasih Mas Menteri yang luar biasa sekali kami semua kepala sekolah bahkan guru di NTB ini bisa bersua dengan Bapak, menerima kunjungan Bapak yang luar biasa di Kota Mataram kami yang tercinta ini. Sungguh sebuah hal yang tidak saya sangka sekali bisa berhadapan dengan Bapak, dan terima kasih atas kepercayaan kesempatan diberikan kepada saya sehingga saya bisa bertanya, menyampaikan sedikit saran atau pesan mungkin harapan kami di Kota Mataram ini. Yang pertama, kembali sama mungkin pertanyaan saya tadi dengan Pak Basri dari SD Labuhan, Labuhan ya, tentang guru-guru P3K Pak yang kemarin adik-adik kami ya, adik-adik kami guru-guru honorer yang sudah mengikuti tes P3K kemarin, pasnya grade-nya terlalu tinggi sehingga banyak di antara adik-adik kami yang tidak bisa lolos untuk ikut tes P3K itu. Jika kita melihat masa kerja beliau, rekan-rekan kami yang sudah mengabdi di sekolah kami sampai lebih dari 10 tahun, apalah artinya nilai passing grade dibanding dengan pengabdian mereka. Mohon dipertimbangkan agar mereka bisa diterima menjadi tenaga ASN melalui jalur P3K. Kemudian yang kedua, Bapak Mas Menteri, kami di sekolah kami Astungkare alhamdulillah sekarang ini sedang mendapat renovasi perbaikan sekolah sehingga situasi kami kejar-kejaran dengan perbaikan renovasi dengan situasi PTM anak-anak. Tapi prokes anak-anak tetap terjaga di awal masuk sekolah ini. Kami berusaha tetap menjaga agar anak kami tetap aman berada di sekolah sehingga sistem pembelajaran hanya terlaksana 2 jam dan itu pun model sistem shift dengan 15 rombel, kemudian kondisi kelas yang ada hanya 6 sehingga kami mengatur sedemikian rupa seefisien mungkin untuk anak kami. Nah, yang kami mohonkan Bapak Mas Menteri bahwa kami di SD ini sarana prasarana sekolah kami yang umurnya sudah 106 tahun Mas Menteri. Nah, 6 tahun dan Astungkare sekolah kami tetap bersih, tetap terjaga kebersihannya, kerapiannya. Mudah-mudahan di masa yang akan datang sekolah-sekolah kami di SD ini diperhatikan juga tenaga pendidik dan kependidikannya. Kami punya guru jumlahnya 25 di sekolah kami, tapi yang PNS GTT dan PTT. Kemudian kami juga tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang ASN, yang ada hanya tenaga honorer. Kalau diangkat sebagai ASN biasanya ditahan. Sekolah dasar ini tidak punya tenaga operator atau tata usaha yang awal mereka masuk kami sudah latih, kami sudah bina, kami sudah didik. Ketika jadi ASN, adik-adik kami ditarik sebagai tenaga ASN untuk di Pemda. Mungkin itu yang 2 hal yang saya tanyakan Mas Menteri. Mohon pencerahan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Mas Menteri sudah mencatat. Berikutnya kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Monggo silakan admin dibuka mic-nya. Ya. Silakan. Ya. Ya, monggo silakan
Ya, sambil menunggu admin membuka mic-nya, barangkali Ibu Kepala Menteri ada pertanyaan atau ya, silakan. Sambil kita nunggu dibuka mic-nya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Menteri, Bapak Kepala Dinas, dan semua yang hadir di ruangan ini dan peserta Zoom meeting pada tanggal 7 Oktober 2021 yang dilaksanakan di sekolah kami di SD dan SDN Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Mas Menteri. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan, satu pertanyaan mungkin karena semua pertanyaan sudah diwakili oleh peserta Zoom meeting. Ya. Saya ucapkan selamat datang dulu kepada Mas Menteri dan semua rombongan, Bapak Gubernur, Ibu, serta semua jajaran pemerintah kabupaten di Nusa Tenggara Barat ini. Nah, kedatangan Mas Menteri ke sekolah kami ini adalah merupakan suatu kebanggaan. Sangka sebelumnya dan bermimpi pun kami tidak pernah atau belum berani bermimpi untuk didatangi oleh Mas Menteri dan rombongan beserta Kepala Dinas Provinsi. Untuk Mas Menteri ketahui, Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah angkatan saya SPG dulu. Saya tamat SPG tahun 1991 dan beliau ini adalah angkatan saya yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Bapak Haji Aidi Purkon. Nah, kami sangat bangga bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sukses. Semoga anak didik kami juga nantinya menjadi anak didik yang sukses dalam segala hal. Bukan hanya dalam prestasi saja, tapi dalam segala hal terkait dengan kehidupannya. Perlu Mas Menteri ketahui dan Bapak Bupati serta Bapak Kepala Dinas, kami di sekolah ini terdiri dari 11 orang. 1 penjaga dan 10 orang pendidik. Dari 10 pendidik itu 1 orang kepala sekolah dan 4 orang PNS yang menjadi guru kelas. Sisanya 5 orang tenaga honorer di sekolah kami ini, Mas Menteri. Ada 3 tenaga honorer di sekolah ini yang sudah 17 tahun mengabdi dan sampai saat ini belum diangkat menjadi P3K. Kemarin sudah mengikuti tes, tapi kan hasilnya belum keluar. Jadi yang 3 orang ini sudah mengabdi di sekolah kami selama 17 tahun. Tetapi yang 5 orang ini, 2 orang tidak bisa mengikuti tes P3K karena ijazahnya masih D2. Jadi, walaupun mereka sudah 17 tahun saat ini masih belum memiliki kesempatan untuk mengikuti tes P3K. Teman-teman kami ini sangat ingin memenuhi standar yang harus atau yang dibolehkan untuk mengikuti P3K, yaitu S1. Tapi mereka
sudah berkeluarga dan kondisi ekonominya tidak memungkinkan untuk itu, Mas Menteri. Teman kami ini sudah memiliki 2 orang anak, yang satunya sudah SLTP dan yang satunya lagi masih SD. Jadi sementara untuk gaji honor saja itu sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah S1 ini. Jadi itu masalah kami di sini, Mas Menteri. Yang pertama, kami mohon supaya teman-teman kami yang D2 ini bisa sama mengikuti tes untuk menjadi ASN, tes P3K ini. Itu harapan kami, Mas Menteri dan Bapak-Bapak, Pak Bupati maupun Bapak Kepala Dinas, supaya mereka tidak sia-sia dengan lamanya waktu honor mereka mengabdi ke sekolah ini tanpa harapan. Mereka tidak punya harapan. Sudah saya dalam beberapa kali kesempatan mengajukan supaya mereka yang D2 ini bisa mengikuti tes P3K, tapi ada kan syarat-syarat yang tidak membolehkan untuk itu. Jadi kami mohon Pak Menteri, bagaimana solusinya supaya teman-teman kami ini bisa mengikuti tes P3K. Itu yang pertama, Mas Menteri ya. Ya, dipersingkat ya Bu. Ya. Dipersingkat. Yang kedua masalah tes UNBK ini kami mohon sarana kami masih sangat kurang untuk mengikuti tes UNBK, sementara murid kami yang harus tes itu 36 orang. ANBK dengan Bu. memiliki ujian nasional berbasis komputer. ANBK. Asesmen. Bukan UNBK. Asesmen nasional berbasis komputer. Kami di sini hanya memiliki 5 buah laptop, sementara murid kami yang ikut 36 orang. Jadi sistem kami bersif. 1 laptop itu dipakai oleh 7 orang. Demikian Mas Menteri. Makasih Ibu. Semoga ini bisa menjadi masukan untuk Mas Menteri. Iya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Saya yakin Mas Menteri sudah mencatat. Satu lagi Mas Menteri kalau boleh. Ya, admin mohon dibuka voice-nya untuk Ibu Kepala TK yang ada di kanan bawah, silakan. Ya, teman-teman host, teman-teman admin, ya. Izin Pak Hasbi, Ibu itu diklik aja Bu mikrofonnya Ibu dari TK Aba Mapin ya, Ibu Sintia. Ya, ini dari TK Aisyah Bustanul Atfal Mapin. Silakan Ibu Kepala TK. Di unmute Bu. Nah, sudah Bu. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mikrofon HP-nya dikecilkan sedikit Bu, biar nggak storing. Ini saya pakai HP, justru yang laptop saya nggak bisa masuk Pak. Ya, dikecilkan sedikit. Laptopnya ditutup aja. Saya. Jadi begini Pak, perkenalkan saya Cynthia dari TK Aba Labuan Mapin, Kabupaten Sumbawa. Ya, ada satu hal yang ingin saya... Ya, laptopnya izin Ibu, laptopnya dimatikan aja dulu, ditutup aja laptopnya. Pakai HP nggak apa-apa. Oke, bentar Pak. Laptopnya ditutup aja dulu Bu, dimatikan aja, biar nggak storing. Saya. Ya, silakan Bu. Ya. Sudah Pak? Bisa ya, bagus? Sudah bagus. Sudah bagus. Bu. Terima kasih. Jadi begini, yang masalah yang kami hadapi di TK Aba Labuan Mapin, saya informasikan sebelumnya bahwa tahun 2018 kami termasuk salah satu sekolah yang terkena dampak gempa yang melanda NTB, khususnya Pulau Sumbawa Pak. Jadi kebetulan saya ini di daerah pusat gempa waktu itu. Sekolah kami itu yang kebetulan lokasinya masih menumpang di salah satu rumah warga, itu rusak parah waktu itu. Nah, untuk menyiasatinya saya menumpang di gedung lain yang kebetulan juga milik warga yang lain juga dan tidak dipergunakan. Di tahun 2019-2020 saya mengusahakan tanah wakaf karena salah satu syarat yang saya terima, yang saya dapat informasi, bahwa kami bisa mendapatkan gedung sendiri kalau kami bisa menyediakan tanah, Pak. Jadi saya mengusahakan tanah wakaf dengan memediasi warga. Alhamdulillah tanah itu sekarang sudah menjadi milik kami, Pak.
untuk sertifikat masih dalam proses pengurusan. Cuman masalahnya setelah kami mendapatkan tanah wakaf itu Pak, sampai saat ini kami belum bisa mendapatkan akses untuk bantuan pengadaan gedungnya Pak. Jadi melalui Dapodik juga sudah kami laporkan, semua juga sudah kami usahakan, bahkan beberapa pihak menyarankan kami untuk memasukkan bantuan ke beberapa instansi, itu juga sudah kami lakukan. Tapi sampai saat ini kebutuhan mendesak yang sangat-sangat mendesak bagi kami, karena posisi kami yang menumpang, entah sampai kapan pemilik rumah memberikan izin kami memakai gedung itu Pak. Jadi itu yang saya mohon untuk Mas Menteri, mohon perhatiannya bagi kami, anak-anak usia dini di daerah pesisir, yang kebetulan lembaga saya ini yang istilahnya mempunyai pendidikan terpadu, Pak, itu hanya lembaga saya saja, yang satunya itu TK swasta biasa. Selama ini memang banyak sudah bantuan-bantuan setelah gempa, tapi mohon maaf Mas Menteri, perlu saya informasikan bahwa TK kami belum tersentuh untuk bantuan-bantuan itu. Barangkali ada program-program lain yang bisa kami lakukan, kami lanjutkan supaya kami bisa mendapatkan bantuan itu. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Saya yakin Mas Menteri sudah mencatat. Monggo Mas Menteri, ada beberapa pertanyaan baik dari Kepala Sekolah SD maupun ada satu dari Kepala TK yang sudah disampaikan. Mohon Mas Menteri berkenan untuk merespon. Terima kasih Bapak Ibu. Bisa kedengeran saya suaranya? Ya, ya. Mungkin saya jawab beberapa poin yang besar. Yang pertama adalah mengenai tes P3K ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa alasannya selama ini bertahun-tahun tidak pernah diberi kesempatan guru honorer? Adalah karena kita belum menemukan formulanya yang bisa disetujui oleh semua unsur pemerintahan yang terlibat dalam pemilihan P3K. Ya, ada BKN, ada Kemenpan RB, ada Kemenq, ada Kemendikbudristek. Jadi ada berbagai macam insan. Kenapa kita bisa tiba-tiba, dulu tuh formasi paling 30.000, 40.000, 30.000 per tahun. Kenapa bisa tahun ini 500.000 formasi? Itu karena kami hanya bisa mendapatkan formasi itu karena akan ada tes seleksi. Jadi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dinegosiasikan. Nah, memang kami mendengar banyak yang keluhan bahwa yang bagian teknisnya itu passing grade-nya terlalu tinggi. Aspirasi tersebut sudah kita berikan kepada Panselnas yang akan memberikan keputusannya. Jadi ini bukan keputusan satu menteri saja, tapi kita jadi ditunggu hasilnya ya. Tapi sudah kami suarakan aspirasi untuk itu. Jadi kita tunggu lihat hasilnya, mohon kesabaran. Tapi Kemdikbudristek senantiasa itu persiapannya Bapak Ibu itu 1 tahun sebelumnya. Selama kita lagi kemana-mana pandemi, urusan darurat itu kita masih memikirkan gimana ini guru-guru honorer. Caranya, akhirnya ada celahnya. Jadi mohon ini didukung. Tadi saya baru saja di sekolah PAUD yang gurunya nangis-nangis sama saya bahwa mereka masih menerima upah 100.000, 200.000 sebulan. Sangat menyedihkan. Jadi mohon untuk para Pemda untuk mengetahui bahwa kepala daerah mengetahui bahwa PAUD pun bisa. Sebagai buka formasi, kami membuka formasi untuk PAUD, guru-guru PAUD. Jadi kalau mungkin belum tahu, ya ini sangat bisa. Tapi tentunya jangan lupa ya, P3K itu harus kerja di sekolah negeri. Memang itu fungsinya P3K adalah ASN. ASN itu nggak boleh kerja di sekolah non negeri. Jadinya untuk TK-TK negeri yang ada, kalau ada, guru-gurunya bisa dibantu dengan pemilihan P3K. Setahu saya dana BOS, mohon koreksi, setahu saya dana BOS itu bisa sekali digunakan untuk persiapan AN. Karena sudah diberikan full diskresi kepala sekolah mau gunain untuk apa. Mau gunain untuk beli laptop boleh, beli handset boleh. Jadi dana BOS itu sudah fleksibel, itu udah diskresi kepala sekolah.
Harusnya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah mengetahui itu dari Juknis BOS itu udah sekarang kemerdekaan kepala sekolah itu absolut gitu loh dalam penggunaan dana BOS. Mau buat nombokin biaya guru honorer, mau nambahin, kasihan sama guru honorer boleh. Mau beli laptop buat persiapan ANBK boleh, itu udah diskresi kepala sekolah. Jadi mohon itu ditekankan bagi kepala sekolah bahwa itu udah menjadi diskresi kepala sekolah. Salah satu reformasi terbesar kita adalah memberikan kemerdekaan kepada kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS untuk kebutuhan yang paling dibutuhkan sekolah tersebut. Jadi silahkan kalau mau digunakan untuk dana BOS gitu. Nah, nanti kami akan kaji bagi memang kriteria untuk menjadi P3K Bu saat ini adalah dia bisa menjadi guru dan sesuai regulasi dan undang-undang guru itu kan memang seharusnya S1. Jadi itu masalahnya. Jadi secara administrasi saat ini belum memungkinkan. Jadi benar-benar harus punya S1 gitu. Tapi kami akan upayakan bagaimana caranya biar guru-guru ini masih bisa mendapatkan S1 gitu. Harusnya kita pindahnya ke sana. Gimana caranya untuk membantu pendidikan guru-guru ini untuk mendapatkan ijazah S1 gitu ya. Saya tadi menerima beberapa masukan, itu tolong nanti tim saya yang mencatat. Siap. Satu mengenai gedung di daerah gempa. Siap. Ya. Kedua mengenai beberapa isu ini ya, isu mungkin dengan kepala dinas mengenai pada saat operator dan tenaga pendidik lain sudah dididik sama sekolah langsung ditarik ke pusat. Itu kalau bisa menjadi konsiderasi dari kepala daerah dan kepala dinas untuk mendukungnya. Jadi kami juga sangat mengerti bahwa kondisi infrastruktur, sarana prasarana masih belum sempurna dan sangat butuh bantuan. Kami menyadari itu ya. Dan itu tentunya akan terus menjadi salah satu prioritas kami. Tapi mohon kesabaran karena mengurus perbaikan dalam sekolah ini ada banyak sekali yang harus kita perbaiki. Ya kan? Peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan guru, kurikulum yang bisa jauh lebih sederhana buat guru agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Sekarang kan sulit, sebagai guru di sini udah tahu kurikulum harus kejar tayang semua kan. Nah itu makanya kita sedang ngetes kurikulum prototipe kita di dalam sekolah-sekolah penggerak. Harapannya tahun depan kalau ada sekolah yang ingin mencoba itu diperbolehkan gitu untuk mulai mengetes kurikulum yang lebih sederhana. Kan banyak sekali sekolah sekarang yang juga melakukan kurikulum darurat ya. Ada 36% dari sekolah kita mengerjakan kurikulum darurat dan mereka senang mengerjakan itu karena nggak kejar tayang semua materi. Lebih fokus dan kita nggak mungkin bisa ngejar ketertinggalan kita tanpa penyederhanaan daripada standar pencapaian kurikulum kita. Saya rasa itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada saat ini ya. Jadinya semoga nanti sisanya bisa dari tim saya akan catat dan oper beberapa isu-isu yang spesifik ke dalam sekolah Bapak Ibu. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya saya bisa berbincang-bincang di sini dan langsung bisa mendapatkan butir-butir kritik, masukan, dan aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Baik, terima kasih Mas Menteri telah berkenan untuk merespon berbagai saran masukan dari kepala sekolah kita yang ada dari seluruh pelosok NTB. Dan saya yakin masih banyak kepala sekolah kita yang akan bertanya. Namun demikian tentu Mas Menteri memiliki keterbatasan waktu dan harus berpindah ke tempat yang lain. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Lombok Tengah, Bapak Kadis Provinsi NTB, Bunda PAUD Provinsi NTB, Bunda PAUD Kabupaten Lombok Tengah, kemudian Bapak Kepala Dinas, Ibu-ibu Kepala Sekolah yang telah berkenan menemani Mas Menteri pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, sekali lagi terima kasih kepada Ibu dan Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan untuk menghadiri tatap muka online dengan Mas Menteri pada kesempatan ini. Juga terima kasih kepada Bu Direktur yang telah mengawal acara ini dari jauh di Jakarta.
ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Halo, Assalamualaikum. Bapak Ibu sekalian, ini nampaknya Mas Menteri sedang melanjutkan agenda dari kunjungan rutin ke sekolah. Mari kita diskusi sedikit ya Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang masih bergabung pada ruangan virtual ini. Sedikit saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil diskusi tanya jawab yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dari berbagai pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Bapak dan Ibu berangkat dari terkait dengan rekrutmen tenaga guru honorer melalui formulir P3K. Tadi Mas Menteri sudah jelas menyampaikan apa-apa tahapan yang harus dilakukan dan bahkan kita ada beberapa tahapan. Yang selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan Merdeka Belajar. Terkait dengan Merdeka Belajar, tadi juga ada pertanyaan dari beberapa sekolah ya, yang antara lain mengenai asesmen nasional. Saya ingin tekankan bahwa sekali lagi asesmen nasional bukan ujian. Asesmen nasional adalah sebuah strategi pemerintah untuk memperoleh data dan informasi terhadap kualitas pendidikan di sekolah maupun di kabupaten kota. Apa-apa yang akan evaluasi, apa yang akan di assessment, yaitu terhadap kemampuan literasi, kemampuan numerasi, dan survei karakter. Yang perlu disiapkan di satuan pendidikan adalah kawan-kawan guru agar meyakinkan kepada orang tua murid bahwa ini bukan ujian, ini adalah assessment yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi terhadap kualitas pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu. Hasil assessment yang dilakukan oleh peserta didik tidak akan menjadikan dasar untuk kelulusan atau kenaikan kelas peserta didik itu sendiri. Jadi ini yang harus dipastikan agar orang tua tidak gelisah dan sekolah pun tidak usah berlebihan menyiapkan melalui bimbingan belajar kah atau melalui penyediaan buku kan banyak nih sekarang beredar, mungkin juga ada pihak-pihak tertentu yang menawarkan buku ke sekolah sukses AKN, sukses asesmen nasional. Jadi banyak kawan-kawan sekolah, kepala sekolah belanja buku persiapan sukses asesmen nasional. Ini tidak usah. Bapak dan Ibu guru yang dapat mengakses informasi secara daring, kami mengundang Bapak dan Ibu semuanya untuk mengunjungi, khususnya ini yang sekolah dasar ya, yang TK belum ada assessment. Mengundang Bapak dan Ibu guru untuk berkunjung ke website-nya Pusat Asesmen Pembelajaran, www.pusmenjar Kemdikbud. Bapak dan Ibu bisa mendapatkan contoh-contoh soal asesmen nasional.
Ini Bapak Ibu bisa pelajari, bisa Ibu Bapak ajarkan kepada peserta didik seperti apa contoh-contoh soal asesmen nasional yang akan kita gunakan pada saat asesmen nasional nanti. Nah, tentunya ke depan asesmen nasional ini akan berbasis pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pernyataan, bukan pada pilihan choice seperti ujian nasional yang selama ini kita lakukan. Jadi seperti itu. Lalu mengapa harus menggunakan komputer? Karena kita membutuhkan data cepat terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Membutuhkan data cepat, misalnya hasil asesmen dapat terhimpun langsung melalui sistem yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan di tingkat pusat di bawah koordinasi Pusat Asesmen Pembelajaran. Sehingga hasil asesmen ini dapat dijadikan baseline data kualitas pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu. Jadi asesmen nasional ini Bapak dan Ibu lebih kepada pemerintah melakukan diagnosis kualitas pendidikan di tingkat sekolah maupun di tingkat kabupaten kota. Dengan mengetahui persoalan-persoalan dari database yang ada tersebut, maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat menggunakan data ini sebagai data perencanaan untuk merencanakan pendidikan lanjutan di daerah sampai di level satuan pendidikan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Lalu persoalan lain, masih ada sekolah-sekolah dasar yang tidak memiliki sarana TIK yang cukup untuk melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer ANBK. Maka pemerintah pusat pun dalam hal ini Pusmenjar beserta kami Direktorat Sekolah Dasar dan juga Dinas Pendidikan Kabupaten Kota difasilitasi oleh Pusdatin telah melakukan pendataan dan pemetaan satuan-satuan pendidikan mana yang bisa menyelenggarakan secara mandiri. Seperti apa mandiri? Artinya sekolah sudah memiliki fasilitas cukup, minimal berapa laptop yang dapat digunakan, karena ini juga dapat dilakukan secara bertahap beberapa hari untuk bisa memfasilitasi anak-anak kita. Untuk sekolah-sekolah yang memang sama sekali tidak memiliki fasilitas komputer, maka sudah dipetakan sekolah dapat meminjam fasilitas komputer tersebut ke sekolah lain. Dapat ke SD yang lain, atau ke SMP, atau ke SMA, bahkan ke SMK. Bahkan kawan-kawan dinas pun ini sudah memetakan secara detail sekolah mana, meminjam di mana, dan bagaimana teknisnya, ini kawan-kawan dinas sudah melakukan pemetaan itu. Jadi Bapak dan Ibu guru tidak perlu khawatir yang berlebihan, mari kita ikuti pelaksanaan asesmen nasional oleh Dinas Pendidikan setempat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan di tingkat pusat. Jadi itu Bapak dan Ibu terkait asesmen nasional. Untuk informasi-informasi penting lainnya terkait kebijakan-kebijakan yang harus kita ikuti sampai di satuan pendidikan, maka kami juga mengundang Bapak dan Ibu dapat mengakses website maupun media sosial yang tentunya ini sangat bermanfaat dan sangat membantu satuan pendidikan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterbitkan di tingkat pusat yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan satuan pendidikan di tingkat sekolah. Untuk itu kami juga mengundang Bapak dan Ibu mengunjungi website Direktorat Sekolah Dasar DITPSD. Silahkan mengunjungi, bahkan ini juga Bapak Ibu lihat di layar saya ya, ini ada Instagram, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Silahkan dikunjungi dengan mengetik DITPSD. Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi. Bahkan ketika Bapak Ibu menyampaikan pernyataan like atau subscribe, Bapak dan Ibu secara otomatis akan selalu mendapat notifikasi terhadap kegiatan-kegiatan
yang kami lakukan di tingkat pusat. Bahkan Bapak dan Ibu pun di masa kondisi saat ini bisa mengikuti webinar-webinar yang kami persiapkan, dan Bapak Ibu secara individu juga akan memperoleh sertifikat sebagai bukti Bapak Ibu mengikuti webinar. Dan sertifikat ini pun dapat menjadikan portofolio Bapak dan Ibu untuk memenuhi persyaratan-persyaratan meningkatkan program-program yang diwajibkan untuk memenuhi portofolio yang dipersyaratkan. Jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, untuk itu mari kita pahami, kita ikuti kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan dalam rangka mentransformasi dan mengakselerasi layanan yang kita perlukan. Jadi itu, kemudian PTM yang terpenting Bapak dan Ibu, NTB kami mengapresiasi sudah sangat banyak sekolah yang mengikuti PTM, dan bahkan ketika kita sedang genting-gentingnya pandemi awal tahun ini juga ya, sekitar bulan Februari, Januari lalu, kami juga sudah komunikasi dengan beberapa sekolah di NTB, dan saya secara pribadi dan atas nama kementerian mengapresiasi terhadap semangat kawan-kawan mengejar ketertinggalan dari capaian-capaian pembelajaran yang kita harapkan. Saya juga secara pribadi menyampaikan keprihatinan dan apresiasi kepada seluruh Bapak Ibu, kepala sekolah, guru, baik TK, SD, SMP, dan seterusnya dalam berupaya mengejar ketertinggalan dari dampak bencana yang dihadapi khususnya di Provinsi NTB. Dan kita pun langsung dihadapkan oleh kondisi bencana luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. Saya hanya bisa mendoakan dan mendukung apa yang Bapak Ibu lakukan dalam mengupayakan kualitas pendidikan, khususnya di sekolah Bapak dan Ibu tetap terjaga dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan ketika sekolah sudah melaksanakan PTM terbatas maupun PTM full, tolong diterapkan betul pengawasan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat, khususnya penerapan disiplin protokol kesehatan. Jangan remehkan kondisi pandemi, kita tidak pernah bisa melihat virus seperti apa dan bagaimana cara kerjanya. Yang jelas virus ini sangat membahayakan kita semua. Jangan euforia karena semua sudah divaksin. Jangan euforia karena kondisi di daerah Bapak dan Ibu sudah level aman, tapi kita harus tetap waspada dan jadikan perilaku hidup bersih dan sehat yang juga akan memberikan dukungan kepada kita secara individu, dapat menjaga imun kita tetap baik, dan yang jauh lebih penting lagi juga protokol kesehatan agar tetap diperhatikan di kondisi pandemi COVID-19 ini, ketika secara nasional bahkan secara global pandemi COVID ini belum dinyatakan clear dari muka bumi. Bisa jadi COVID ini atau corona ini tidak akan pernah pergi dari bumi kita. Tetapi bagaimana kita bisa melakukan adaptasi dan bisa menyikapi semua ini dengan menjaga perilaku hidup bersih dan sehat dan menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan ini sebagai vaksin terbaik dalam diri kita dalam memerangi virus corona dan menjaga kehidupan kita tetap sehat dan bisa selamat melawan pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin itu poin-poin penting yang bisa saya sampaikan, dan saya berharap mungkin ada 1-2 penanya di sini sudah ada nih kawan-kawan guru yang akan berdiskusi. Barangkali saya akan senang sekali jika Bapak dan Ibu menyampaikan praktik baik melalui video, melalui cerita yang bisa disampaikan kepada kami, dan saya akan senang sekali membagi praktek baik yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam berbagai hal dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Bapak dan Ibu. Kami akan share secara nasional pengalaman-pengalaman Bapak dan Ibu melalui website Direktorat Sekolah Dasar untuk bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan.
Barangkali itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan, menguatkan apa yang harus kita lakukan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Adakah yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Silahkan meng-unmute mikrofonnya. Karena di sini kawan-kawan di lapangan sedang mendampingi Mas Menteri, khususnya yang melihat situasi pembelajaran, situasi PTM, situasi kondisi kualitas pendidikan di daerah. Mungkin ini ada siapa ini ya yang kesempatan kepada Bapak Jayadi yang sudah, atau siapa nih, Dasen ya? Oke, bisa di-unmute nggak Pak? Dari SD Negeri 1 Dasan, Tapen, apa ini? Bisa di-unmute kan Pak? Saya soalnya tidak bisa nih meng-unmute dari sini. Silahkan Pak. Tidak ada suaranya Bapak? Belum ada juga Pak suaranya, bisa diperbesar speakernya, barangkali ini terlalu kecil speaker di tempat Bapak. Masih ter-unmute Pak, Bapak. Coba di-unmute dulu Pak speakernya. SD ya. SD Negeri 1 Dasan. Ya. Ya, silakan Bapak, silakan. Ini SD. Halo. Halo. SD mana nih? Siapa? SDN Mutiara Labuan Lalar. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Sudirman, Kepala Sekolah SD Negeri Labuan Lalar. Yang lain tolong di-mute dulu ya. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sudirman. Yang lain tolong di-mute dulu ya. Singkat saja yang ingin saya sampaikan terkait tentang guru penggerak ini. Ya. Guru penggerak hingga saat sekarang ini sudah memasuki episode kesekian. Ternyata khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat kita hanya mendapat data cuma 5 pada episode yang lalu. Dan itu pun tidak pada sekolah dasar, hanya 1. Di TK ada 2 apa 3, 2 orang. Ini menjadi masalah bagi kami. Jika kita hubungkan guru penggerak itu dengan tujuan Mas Menteri nanti merekrut kepala sekolah atau guru-guru berprestasi dari guru penggerak. Sementara jatah guru penggerak untuk KSB hingga sekarang ini hanya 5. Itu pun tidak dari SD dan TK secara keseluruhan. Ataupun SMP, katakanlah begitu. Ini jadi masalah besar. Karena kami sangat ingin mempraktekkan kurikulum yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, sangat ingin tahun depan untuk itu. Tetapi pelatihan kami untuk guru penggerak ini terbatas. Bisa kami peroleh hal itu melalui website, melalui online dan segala macam, namun tetap saja itu masih menjadi semacam tanda tanya bagi kami. Bagaimana kemudian guru penggerak ini akan dijadikan sebagai pionir untuk kemajuan sekolah di masa-masa yang akan datang, sementara kesempatan untuk itu terbatas, amat sangat terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua tentang ANBK ini. Tadi memang ada beberapa teman yang sudah menyampaikan, mungkin untuk lebih mengerucut ANBK ini, bahwa pelaksanaannya ini untuk tingkat sekolah dasar, banyak sekolah yang mengalami masalah khususnya di daerah-daerah pesisir yang tidak berada di kota. Begitu. Masalahnya di sini sarpras dan lain-lain. Kenapa kami, maksudnya apakah tidak ada bentuk kementerian itu untuk memberikan kami kewenangan penuh untuk melakukan semacam gotong royong untuk kegiatan ANBK ini, dari beberapa sekolah digabung begitu untuk dapat melaksanakannya secara gotong royong. Mengingat di SMP pun sarana untuk itu terbatas. Kita mau menumpang di sana sulit. Kita mau adakan sendiri sulit. Kalau sendiri-sendiri, tetapi kalau beberapa sekolah disatukan dalam satu kegiatan, tentu ini akan memudahkan kami. Mohon ini menjadi pertimbangan pihak
Kemendikbud untuk yang saya sampaikan tersebut. Terakhir tentang P3K. P3K sampai hari ini kami akui sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Menteri tadi, mungkin banyak kendala-kendala yang harus diselesaikan oleh tingkat pusat. Namun besar harapan kami bahwa P3K ini harus memang diprioritaskan. Tidak kemudian dengan semangat yang demikian antusias dari teman-teman, tetapi passing grade-nya yang demikian tinggi. Ini menjadi masalah yang sangat serius sekali. Sementara kita tahu bahwa teman-teman ini memperoleh pendidikan yang ada saat sekarang ini bukan dengan kurikulum atau situasi yang baru, tetapi pada situasi yang lama. Tentu ini membutuhkan perjuangan mereka untuk kemudian mampu menjawab soal itu dengan maksimal. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sudirman dan Bapak Ibu yang lain, saya respon dulu satu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman. Tentunya ini saya rasa ini juga dialami oleh banyak, sebentar. Artinya begini, yang Bapak beberapa daerah, beberapa sekolah di NTB, bahkan mungkin di daerah-daerah lain. Saya sedikit mengilustrasikan saja terkait guru penggerak Bapak Ibu. Nah, guru penggerak ini pada prinsipnya secara bertahap memang semua guru diberikan kesempatan untuk menjadi guru penggerak. Setiap guru melakukan pendaftaran untuk selanjutnya mengikuti seleksi yang ini dipandu langsung oleh Direktorat GTK, Ditjen GTK. Nah, sementara saya ada di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi ada tahapan Bapak Sudirman yang harus diikuti oleh kawan-kawan guru ketika yang bersangkutan mengajukan dirinya menjadi guru penggerak. Jadi ini hanya persoalan waktu Bapak, nanti mudah-mudahan penambahan guru penggerak secara nasional, khususnya di sekolah Bapak dan Ibu pun akan mendapatkan giliran secara bertahap. Karena memang perlu penanganan yang lebih spesifik lagi, mempersiapkan guru-guru kita sebagai guru penggerak. Dan ini ada di bawah koordinasi Ditjen GTK. Begitupun P3K. P3K tadi Mas Menteri sudah sampaikan, ini merupakan satu upaya bagaimana membantu guru-guru honorer untuk bisa menjadi ASN melalui format P3K yang akan bertugas di sekolah-sekolah negeri. Karena ASN pun mengikuti tahapan. Kekhawatiran Bapak Ibu terhadap passing grade yang tidak bisa dipenuhi oleh guru-guru honor yang apalagi sudah bertugas cukup lama. Ini tadi juga Mas Menteri sudah menyampaikan rekrutmen P3K ini juga dilakukan secara bertahap. Tentunya mencermati berbagai persoalan yang ada di lapangan, Mas Menteri juga sudah menugaskan Ditjen GTK untuk melakukan evaluasi terhadap rekrutmen P3K di angkatan pertama ini. Mohon bersabar Pak Sudirman dan Bapak Ibu yang lainnya dalam mengikuti kebijakan. Ini semua bagian dari Merdeka Belajar, termasuk ANBK. Bapak tadi sebelum diskusi tanya jawab, saya sudah sampaikan ya secara detail bagaimana ANBK itu termasuk pemenuhan sarana prasarana yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan ANBK. ANBK di tingkat sekolah dasar merupakan hal baru. Hal baru artinya apa? Artinya bahwa kita tidak pernah SD ini melaksanakan UNBK seperti jenjang. Kita diminta mengikuti ANBK berbasis komputer yang memang ini bukan ujian, tetapi ini adalah hal baru untuk anak-anak kita. Hal baru terhadap assessment itu sendiri terlebih harus digunakan
dengan fasilitas komputer. Bapak dan Ibu, mari kita ikuti dengan segala kemampuan. Adalah proses awal dan fasilitas seluruh sekolah dasar memiliki fasilitas TIK mencukupi. Kenapa? Karena memang dari data tingkat nasional Bapak dan Ibu sekalian, 149.000 sekolah dasar negeri dan swasta yang ada di Indonesia, baru sekitar sampai saat ini 2021 baru sekitar 18% yang memiliki TIK yang mencukupi kriteria untuk ANBK maupun untuk menunjang pembelajaran. Ada banyak sekolah yang sudah punya TIK, 1, 2, 3 laptop misalnya atau PC yang selama ini jauh lebih digunakan untuk kebutuhan administrasi sekolah. Untuk kebutuhan administrasi sekolah, saya rasa semua sekolah relatif sudah punya. Mengapa? Karena sekolah kan selama ini juga harus menggunakan fasilitas komputer untuk melakukan updating data dapodik sekolah. Jadi sudah cukup memahami, tetapi untuk kebutuhan ANBK ini sesuatu yang baru. Dan baru sekitar 18%. Sisanya ini merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui APBN tingkat nasional ya juga berupaya memberikan bantuan langsung berupa fasilitas TIK sampai ke sekolah. Dan kami pun juga mendorong melalui dana transfer dari pusat ke daerah melalui format DAK untuk DAK dapat menyiapkan TIK untuk satuan pendidikan khususnya sekolah dasar. Namun pelaksanaan kebutuhan TIK untuk sekolah dasar melalui format DAK, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan setempat tentunya akan melihat sekolah-sekolah yang belum punya TIK berdasarkan dari data dapodik sekolah masing-masing. Jadi tolong diupdate data dapodiknya Bapak dan Ibu agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan. Untuk melalui dana DAK ataupun dana pusat ataupun dana APBD dapat menyalurkan kebutuhan TIK kepada sekolah Bapak dan Ibu sekalian. TIK dalam proses untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran berlaku untuk TK juga. TK juga diharapkan untuk melakukan pendataan agar dapat diberikan bantuan TIK untuk fasilitas pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Jadi begitu Bapak, dan terkait ANBK di sekolah dasar, memang perjuangan kita banyak. Selain fasilitasnya kurang, maka kita ada formulasi untuk dapat meminjam ke daerah lain. Bapak kepala sekolah tidak perlu harus jalan ke sana ke sini pinjam mana yang punya laptop. Yang terpenting yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat. Karena Dinas Pendidikan setempat dengan Pusdatin, dengan Pusat Asesmen Pembelajaran Tingkat Nasional sudah yang mana dapat melaksanakan ANBK mandiri dan mana yang harus menumpang ke sekolah lain. Boleh menumpang ke sekolah SD yang lain, ke SMP, SMA, SMK terdekat, atau apabila sekolahnya sulit untuk menumpang karena faktor demografi, faktor transportasi. Nah, Pusmenjar sebagai koordinator pelaksanaan ANBK tingkat nasional sudah melakukan pemetaan nih dengan kawan-kawan dinas untuk bisa memfasilitasi dasar dapat mengikuti ANBK dengan baik.
Mari Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, kawan-kawan guru, mari kita melakukan komunikasi, koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk memperoleh update informasi apa yang harus dilakukan terkait persiapan ANBK, terutama terhadap ketersediaan sarana prasarana. Ini saya juga baru tadi mendapat gambaran pelaksanaan ANBK dari saudara-saudara kita yang berada di daerah tertinggal. Bapak dan Ibu, ini saya baru saja mendapat foto-foto ada sekolah-sekolah, ini bisa kelihatan nggak ini ya saya? Ada sekolah-sekolah ini ya, yang harus melaksanakan ANBK, lihat di luar kelas. Karena memang fasilitas sinyal di sekolah tidak tersedia dengan baik. Lihat Bapak dan Ibu, ini di bawah di lapangan terbuka, anak-anak kita harus dengan penuh semangat, putra-putri didik kita, sekolah kita memfasilitasi kegiatan ANBK ini. Ini adalah anak-anak SMP ya, Bapak dan Ibu ya, sedang mengikuti ANBK. Ini saya dapat dari saudara kita di daerah Maluku sana. Luar biasa semangatnya. Namun sekali lagi, ANBK ini bukan ujian. ANBK ini untuk menentukan kualitas pendidikan di sekolah. Jadi ibaratnya tubuh kita sedang melakukan medical check up. Maka kita juga harus menyampaikan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Kondisi tubuh kita ketika kita melakukan medical check up. Sampaikan yang sebenar-benarnya. Yang sakit di bagian apa, yang bermasalah di bagian apa. Sehingga dengan hasil medical check up tersebut, ANBK melalui instrumen yang disiapkan itu diisi dengan apa adanya, kondisi yang sebenar-benarnya. Sehingga dengan begitu kita akan mengetahui persoalan-persoalan pendidikan di tingkat sekolah dan di tingkat kabupaten kota, sehingga kita dapat merencanakan kebutuhan pendidikan di sekolah maupun di tingkat kabupaten melalui perencanaan pendidikan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita persiapkan dengan baik, dengan penuh keikhlasan untuk melaksanakan ANBK ini, sehingga kita tidak perlu khawatir yang berlebihan. Mari kita ikuti dengan kenyamanan, ketenangan yang harus kita bangun bersama antara sekolah, orang tua, peserta didik. Insya Allah semuanya bisa berjalan aman. Tetap sabar, tetap fokus, tetap semangat menghadapi perubahan. Ya Bapak dan Ibu, kita sedang berupaya mengejar ketertinggalan kualitas pendidikan kita. Ingat loh, kita 76 tahun sudah kita merdeka, tapi kualitas pendidikan kita masih harus terus-menerus ditingkatkan. Bahkan harus mengejar ketertinggalan dari capaian-capaian kualitas yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan kebijakan Merdeka Belajar, dengan diberikan kewenangan kepada Bapak Ibu di sekolah, tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri, untuk menggunakan dana BOS sesuai kebutuhannya, sesuai kebutuhan. Bapak dan Ibu bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi di tingkat satuan pendidikan apa yang diperlukan oleh sekolah dalam menjalankan kebijakan Merdeka Belajar. Jadi itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mengundang Bapak dan Ibu yang sudah aktif, yang sudah akrab dengan media sosial, dengan ruang digital, mari akses terus informasi resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ketika Bapak dan Ibu mengelola SD, rajin-rajinlah buka tentang hal-hal terkait SD. Bapak dan Ibu bisa buka Giat SD, bisa buka Pusmenjar, website Pusmenjar, bisa buka website GTK, bisa buka website Guru Penggerak, website yang setingkat sekolah dasar. Begitupun yang di TK. Kawan-kawan yang di TK bisa mengakses seluas-luasnya informasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan. Mari kita kurangi HP kita yang canggih-canggih itu
untuk kita gunakan terhadap hal-hal yang positif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin ketika tahapan semua ini dilakukan, kita semua siap dengan perubahan, beradaptasi dengan kondisi, menjalankan semua kebijakan, insya Allah sekolah Bapak dan Ibu tentunya akan bisa mempercepat transformasi dan akselerasi. Barangkali itu Pak Sudirman, panjang lebar yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Mungkin apakah ada lagi dari yang lain yang raise hand banyak? Silakan Pak dari SD Anur Sejati, silakan di-unmute Pak. Silakan di-unmute karena saya tidak bisa meng-unmute. Coba Bapak meng-unmute sendiri bisa? Speakerphone-nya. Nah, ini bisa. Silahkan Bapak. Pak Muksin ya. Suaranya tolong diperbesar sedikit Pak Muksin. Belum terdengar Bapak, suaranya kecil sekali ya. Speakernya barangkali. Speaker. Coba silahkan. Ya, coba silahkan. Terima kasih Bu Direktur kaitan dengan yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri tadi. Ada sebelumnya saya perkenalkan diri, saya dari salah satu sekolah swasta yang ada di Kabupaten Lombok Timur, yaitu di Kecamatan Mas Bagus. Saya menjabat selaku kepala sekolah sejak 2014 dan kita mengikuti satu program dari Simpatika, yaitu penguatan sekolah. Kemudian pada tahap pertama, angkatan pertama untuk sekolah rendah pernah juga cuman waktu yang dekat waktu itu sehingga tidak tertutup, sehingga saya ikut kembali pada angkatan. Jadi mengutip dari penyampaian singkat oleh Mas Menteri tadi terkait P3, kami khususnya di sekolah swasta. Jadi memang mungkin ini semua kabupaten dan provinsi. Atau bisa dikatakan kayak ada anak tiri dan anak kandung. Mungkin kami perlu diperhatikan sama lah, karena bisa dikatakan kami sama orang tua, satu naungan. Itu yang pertama. Terus yang kedua kaitan dengan kebijakan Mas Menteri, mungkin kedepannya lebih memperhatikan guru-guru yang swasta, dengan guru swasta karena banyak yang mungkin ada tadi 100 ribu per bulan. Kalau di sini ada salah satu lembaga tadi di sini yaitu KPK juga, karena di dalam satu yayasan ini ada 3 unit pendidikan, yaitu TK, SD, dan SD. Jadi TK itu bisa dikatakan dia nerima 1 kali 6 bulan. Itu pun ada yang bervariasi, ada yang nerima 300, ada yang nerima 400 per 6 bulan. Karena Pak Muksin, ya, izin, suaranya agak putus-putus, saya sulit menangkap, tapi saya mencoba menangkap. Artinya begini, saya respon saja nggih. Ini kebetulan saya juga ada ini tiba-tiba ada jadwal rapat lainnya. Jadi saya sampaikan, pemerintah selalu berupaya tidak memberikan beda-beda antara negeri dan swasta, ya Pak Muksin ya. Tolong ini kita sama-sama menyikapi. Dan kewenangan pengelolaan pendidikan untuk jenjang PAUD, TK, sekolah dasar dan SMP ini sepenuhnya kewenangannya ada di pemerintah daerah setempat. Ada di dinas tempat yang tentunya ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kami di tingkat pusat
lebih kepada memberikan fasilitas dari sisi kebijakan, dari sisi bantuan-bantuan yang lain yang sifatnya lebih kepada membantu pemerintah daerah. Itu yang pertama. Dan pemerintah pusat pun selalu berupaya semaksimal mungkin melalui skema-skema bantuan yang ini merupakan di tingkat nasional, seperti misalnya ada KIP, PIP, bantuan sekolah yang perlu perbaikan, dan ini sudah diskemakan melalui dana alokasi khusus, termasuk bantuan-bantuan yang lain. Pemerintah pusat selalu berupaya dan tidak membeda-bedakan antara negeri dan swasta. Terkait dengan honor, Pak Muksin, mungkin tadi kelihatannya ada nyebut honor ya, saya agak kurang jelas soalnya. Mudah-mudahan SD Anur Sejati juga mendapat dana bantuan operasional ya Bapak ya. Dan ini juga tadi Mas Menteri sudah sampaikan, dapat digunakan secara merdeka dan ini menjadi diskresi kepala sekolah untuk memberikan menggunakan dana BOS tersebut. Namun sekolah harus membuat perencanaan yang baik. Perencanaannya harus mengikuti pedoman terhadap penggunaan dana BOS tersebut. Walaupun dana BOS ini sudah diberikan, namun sekali lagi dana tersebut bersumber dari dana rakyat, bersumber dari dana APBN yang tentunya juga harus kita pertanggungjawabkan sesuai kaidah-kaidah penggunaan uang negara. Ada aturan mainnya. Kalau untuk dana BOS, kita diminta untuk membuat perencanaan terlebih dahulu, RKAS, yang harus Bapak Ibu peraturan kementerian tentang penggunaan dana BOS yang dapat dilakukan oleh sekolah. Diberi kemerdekaan, tetapi ada komponen-komponen, beberapa list komponen yang Bapak Ibu bisa mengambil dari komponen itu mana yang paling prioritas dibutuhkan oleh sekolah, dan itu harus tertuang dalam RKAS. Sehingga ketika Bapak dan Ibu mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dana tersebut, ini sudah sesuai dengan segala peraturan yang harus ditindaklanjuti. Karena Bapak dan Ibu, kita tidak pernah tahu apakah atau tidak, maka bukan karena akan diaudit atau tidak, maka mari kita gunakan amanah ini dari rakyat melalui bantuan operasional ini untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai kebutuhan sekolah, dan kita pertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Mungkin itu yang harus saya sampaikan, dan alhamdulillah tahun 2021 ini bahkan kita sudah mendapatkan dana alokasi bantuan operasional ini tidak lagi flat, nilainya sama dari Sabang sampai Merauke, tapi setiap daerah-daerah itu berbeda besaran dana BOS-nya itu sendiri. Mudah-mudahan ini juga sedikit membantu, dan perlu ketenangan, kearifan kita semua dalam dalam menyikapi segala keterbatasan yang kita hadapi. Saya memahami betul tidak mudah bagi Bapak dan Ibu ada di lapangan berhadapan langsung dengan putra-putri didik kita, dengan segala capaian-capaian yang harus kita persiapkan, tapi saya yakin Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang terpilih di muka bumi untuk menjalankan amanah dari Sang Pencipta untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih banyak kawan-kawan guru semuanya. Tetaplah bersabar. Bisa jadi di dunia Bapak dan Ibu kita mengalami kesulitan, tapi insya Allah semua lelah Bapak dan Ibu akan menjadi lilah, dan Bapak dan Ibu akan mendapatkan tempat yang paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Begitu ya Pak Muksin ya. Terima kasih banyak Pak Muksin. Kawan-kawan, Bapak Ibu guru. Ini saya tadi melihat Pak Ali Mansur dari SD Negeri 1 Dasan sudah ya Pak. Saya beri kesempatan satu lagi deh. Ini saya harus menghadiri rapat di luar yang harus saya hadiri. Silakan Pak Ali Mansur dari Lombok Barat. Di-unmute dulu Pak Ali Mansur.
Bapak dari tadi tidak meng-unmute, jadi saya kesulitan tidak bisa mendengar suara Bapak. Bapak bisa mengklik speaker Bapak supaya tidak berwarna merah, Pak. Pak Ali Mansur. Saya tidak bisa mendengar suaranya, Bapak. Bapak silakan di-unmute sendiri. Seperti Pak Muksin tadi loh, Pak. Beliau bisa meng-unmute sendiri sehingga bisa terdengar suaranya. Begitu juga yang lain. Pak Ali Mansur masih kesulitan meng-unmute speakerphone-nya. Tidak ada suaranya, Bapak. Saya tidak bisa mendengar suara Bapak Ali Mansur karena Bapak tidak meng-unmute speakerphone Bapak. Di layar ada gambar mikrofon, Pak, yang masih merah. Silakan Bapak klik sehingga warnanya berubah jadi putih dan suara Bapak akan kami dengar. Nah, silakan Pak bicara. Ya, terima kasih Bu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dirjen yang hormati serta Bapak sekalian, Ibu sekalian. Jadi berkaitan dengan NBK ini dengan perangkat maupun jaringan internet yang akan dipergunakan, karena untuk mendapatkan kualitas hasil yang bagus, hasil NBK ini, jadi perlu proses, Bu. Proses ini ada beberapa gangguan seperti internet, Bu. Internet ini rata-rata mungkin ada gangguan. Ini sekedar usul saja, Bu. Karena ini program nasional, bagaimana kalau jaringan internet itu dari pemerintah, setiap sekolah atau lembaga pendidikan diusulkan gratis, Bu. Nah, gratis dari pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan NBK ini atau seterusnya, karena kita dihadapkan sama ilmu dan teknologi, Bu. Terutama dalam dunia pendidikan. Bagaimanapun jaringan internet ini kita butuhkan ke depannya, Bu. Kalau bisa bagaimana pemerintah untuk menggratiskan setiap lembaga pendidikan, Bu. Karena bagaimana itu kita sangat butuhkan di setiap sekolah. Kalaupun harapan dari, karena jaringan kami juga walaupun baik, tapi secara umum, mungkin itu saja Bu yang sampaikan untuk keberhasilan NBK ini khususnya. Kurang lebih terima kasih Bu atas tanggapannya atau atas. Terima kasih Pak Ali Mansur. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ali Mansur. Pak Ali Mansur ini sudah menyuarakan suara hati kawan-kawan kepala sekolah maupun guru di seluruh Nusantara ya. Dan apa yang Pak Ali Mansur sampaikan, apa yang Pak Ali Mansur resahkan, ini juga sudah ditangkap oleh Mas Menteri. Artinya apa? Memang provider-provider penyedia jasa jaringan internet belum memberikan fasilitas gratis, Pak Ali Mansur. Tetapi untuk menindaklanjuti hal tersebut, Mas Menteri sekali lagi sudah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan dana BOS, boleh untuk membayar langganan jasa internet. Jadi dari situ sehingga seluruh sekolah dapat mengakses fasilitas internet yang ada di sekolah. Itu Pak Ali Mansur. Dan bahkan Mas siap. Bahkan Mas Menteri juga sudah memberikan bantuan kuota ya untuk berbagai untuk sekolah gratis internet, Bu. Amin. Mudah-mudahan Mas Menteri juga lancar-lancar, Bu. Amin. Mari kita doakan Mas Menteri supaya selalu sehat dan beliau dapat memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan di satuan pendidikan. Amin. Sehingga kawan-kawan di lapangan dapat mudah melakukan transformasi dan akselerasi. Terima kasih sebagaimana banyak, capaian Merdeka Belajar yang kita harapkan. Terima kasih Pak Ali Mansur. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semangat terus ya Bapak dan Ibu semuanya. Kita sedang berjuang di jalan Tuhan agar sekolah-sekolah kita, anak-anak kita dapat melaksanakan pendidikan lebih baik. Dan saya berpesan nih kepada Bapak Ibu guru yang hadir di ruangan ini. Kita sedang mendidik anak-anak kita. Mereka tidak lahir dari rahim kita, rahim ibu guru, dari rahim istri bapak ibu guru, tapi mereka adalah anak-anak bangsa, titipan yang maha kuasa. Mereka dititipkan kepada kita semua agar mereka menjadi manusia-manusia yang berintegritas, manusia-manusia yang bisa meneruskan perjuangan bangsa.
perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Mas Menteri, dengan kebijakan Merdeka Belajar, strateginya adalah mempercepat anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila. Tentunya anak-anak kita persiapkan memiliki 6 indikator pelajar Pancasila. Mereka harus menjadi anak yang taat, patuh, menjalankan kewajibannya sesuai dengan kewenangan, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing mereka. Tentunya mereka harus kita dorong menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mereka kita persiapkan menjadi anak-anak yang mandiri, sehingga mereka memiliki keberanian. Mohon maaf nih Bapak dan Ibu, anak TK, anak SD di berbagai daerah ini saya melihatnya belum mandiri. Maka ketika anak-anak itu tidak mandiri, mereka tidak punya rasa percaya diri. Contohnya apa? Ketika ditanya, kamu siapa namanya? Jawabnya, nama saya, malu-malu. Mereka tidak mandiri jawabnya. Tidak percaya diri karena mereka tidak punya rasa mandiri. Tapi kalau mereka kita persiapkan menjadi anak yang mandiri, biasanya anak-anak mandiri itu akan berbanding lurus ketika ditanya, siapa nama kamu? Nama saya Muksin. Kamu kelas berapa? Kelas 5. Cita-cita kamu apa? ABRI. Mereka itu setelah kita cermati anak-anak yang pemberani-pemberani itu, mereka mandiri anak-anaknya. Mereka juga kreatif, mereka juga inovatif. Jadi saya titip pesan Bapak dan Ibu, mari kita dorong anak-anak kita memiliki indikator mandiri, kreatif. Karena anak-anak yang mandiri, kreatif, otomatis mereka akan cerdas. Kalau soal pintar akademik, itu lain soal. Tapi kalau anak-anak cerdas, tentunya anak yang berkarakter baik, pasti mereka akan cerdas. Punya nalar kritis yang luar biasa. Punya kebiasaan-kebiasaan, perilaku-perilaku yang positif. Itu biasanya seperti itu. Tapi kalau bahkan misalnya gini, anak-anak yang cerdas secara kognitif, karena mereka sudah biasa akademik. Nah, sekarang kita dengan profil pelajar Pancasila ini, kita dorong karakter baik, potensi-potensi yang ada dalam diri mereka, dan itu harus kita tumbuhkan. Saya yakin tangan-tangan Bapak Ibu ini yang merupakan amanah-amanah Tuhan Yang Maha Kuasa, orang-orang yang terpilih untuk menjalankan amanah dengan keajaiban, ketulusan hati, kelembutan tangan dan hati Bapak dan Ibu bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, memiliki profil pelajar Pancasila. Semangat terus Bapak dan Ibu, mari kita dorong anak-anak kita. Saya yakin di tangan Bapak Ibu semuanya anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa di masa yang akan datang. Melalui kebijakan Merdeka Belajar, Mas Menteri sudah sampaikan memberikan diskresi, kewenangan kepada Bapak dan Ibu. Ini saatnya Bapak dan Ibu di tengah keterbatasan kita, terutama NTB, kita sedang bangkit dari pasca bencana NTB lalu. Kita dihadapkan oleh pandemi. Saya yakin ini bukan hal mudah untuk Bapak Ibu semua. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat, orang-orang kuat yang bisa mempersiapkan anak-anak kita memiliki profil pelajar Pancasila, memiliki karakter yang baik. Semangat terus Bapak dan Ibu, tetap sehat, tetap supaya kita semua tetap selamat dan bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Mungkin Bapak dan Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sebetulnya ingin berlama-lama dengan Bapak dan Ibu. Senang sekali saya bisa berdialog dengan Bapak dan Ibu. Rasanya saya ingin ada di hadapan Bapak dan Ibu. Lebih banyak mendengar keluhan, kreativitas, dan inovasi. Tapi karena waktu juga, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menindaklanjuti pertemuan kita. Sehingga kita bisa lebih sering senang sekali jika suatu saat Bapak Ibu mengundang saya mungkin untuk bergabung walaupun secara virtual terbatas di sekolah Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu ingin menyampaikan keluhan, harapan, atau punya kreativitas, inovasi, saya akan dengan senang hati bisa menghadiri undangan Bapak dan Ibu apabila tidak ada benturan acara lain yang juga sama-sama pentingnya. Karena bagi saya, bertemu dengan Bapak dan Ibu, mari kita gunakan ruang virtual, kapanpun Bapak Ibu ingin berdiskusi dengan saya, silakan juga dicatat nomor handphone saya dengan akan senang bisa
bertukar pikiran dengan Bapak Ibu. Silakan yang ingin mencatat nomor handphone saya di 081 0812 0812 868 868 0155. Terima kasih Bu. Saya terima kasih sekali atas ketulusan Bapak dan Ibu berdiskusi dengan saya pagi ini menindaklanjuti kunjungan Mas Menteri ke daerah Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita doakan Mas Menteri tetap sehat, tetap semangat, memperjuangkan harapan-harapan kita, mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang memiliki karakter baik sebagai pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf dari saya bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga kita semua selalu dipersatukan dalam semangat membangun pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak dan Ibu sekalian.